kita namanya natural atau misalkan memang ada perubahan-perubahan politik atau ekonomi, it's just changes in life, seasons in life. Nah, mungkin dalam kehidupan kita, ya saya kadang-kadang kalau lagi kerja gitu ya, lagi ngelihat, misalkan lagi lihat HP, tiba-tiba muncul tuh, nggak tahu kalau saudara pakai Google Foto atau pakai atau Apple apa sih, iPhoto atau apalah, nggak tahu, nama saya pakai Android soalnya kan, maklum. Ya pakai Google Foto. Kadang-kadang keluar tuh 10 years ago ya kan, wah ngelihat, oh ini si Gabriel masih kecil, masih lucu gitu kan. 5 years ago si Abigail baru 2 tahun, 3 tahun gitu kan. Terus terkenang-kenang, oh iya ya dulu kayak begini gitu ya. Wah luar biasa, sekarang anak-anak udah gede. Ya bentar lagi 3-4 tahun gak berasa, mungkin si Gabriel udah masuk college ya kan. Udah di rumah udah gak ada, mungkin tinggal satu. Nah mungkin ada beberapa dari kita yang punya anak yang seperti itu juga gitu ya, udah mau melewati masa-masa seperti itu. Nggak kerasa saudara. Dan itu secara natural of course kita mau anak-anak kita bertumbuh ya kan. Dan mungkin satu saat ya mesti pergi kuliah atau mungkin keluar dari rumah atau macam-macam begitu. Dan itu ya hal yang natural. Mungkin juga secara pekerjaan kita ada opportunity baru. Opportunity baru dalam mungkin kita udah kerja di tempat yang sama selama 5-10 tahun gitu kan. Ada tiba-tiba ada kesempatan untuk bisa pindah ke company lain atau mungkin naik posisi dan macam-macam gitu. Atau mungkin juga kita masih di sekolah dan sebentar lagi mau cari pekerjaan yang mungkin mau rencana tinggal di sini. Pertanyaan bagaimana tentang visa itu kan segala macam-macam gitu. Saya dulu juga seperti itu. Waktu saya masih sekolah, saya visa dari Oklahoma State ke Georgia State, itu semuanya visa F1. Dan saya berdoa sama Tuhan kan, Tuhan saya pengen tinggal di Amerika. Caranya gimana nggak tahu, karena saya belum dapat kerjaan, saya masih belum dapat internship. Tapi saya dalam hati saya berdoa sama Tuhan, Tuhan ya ini keinginan saya, kemanapun Tuhan bawa saya pergi, saya percaya saya pasti merasa aman di dalam Tuhan. Tuhan pasti menjaga saya. Dan it's thankfully jalan terbuka sehingga saya bisa tinggal di sini. But intinya saudara, kita semua mengalami satu season in life. Nah kita kalau ngelihat cerita Abraham ini pada saat dimana dia bertumbuh di daerah tanah namanya Haran, Ur Kasdim. Oke, dia dari bapaknya namanya Terah dan dia besar di tanah Haran, Ur Kasdim, dan pada suatu saat dia dipanggil Tuhan. Kita akan baca ayatnya nanti ya. Tapi yang saya mau sampaikan pada Anda semuanya pada saat ini bukannya saya berkata, oh kita harus mengambil langkah yang ekstrim. Kita besok mesti cari kerjaan baru atau mesti pindah. Enggak, bukan begitu saudara. Tapi yang saya mau sampaikan ini adalah mungkin banyak dari kita yang mengalami something uncertainty. Ketidakpastian. Mungkin kita ada di persimpangan, kita lihat, wah Tuhan kita mau kemana. Kok tiba-tiba maksudnya ada ketidakpastian dan kita menunggu suara dari Tuhan. Kita menunggu instruksi dari Tuhan. Yuk kita sama-sama lihat dari ayat Kejadian pasal 12. Next slide please. Dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Next slide. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Mungkin kita nggak pernah ada kejadian seperti ini, tiba-tiba ada suara Tuhan yang secara vokal gitu, audible, ngomong ke kita, Edo, besok kamu harus begini, harus gitu, ya kan? Pak Jaya, besok kamu harus begini, harus begitu. Mungkin pernah kali Pak Jaya, nggak tahu ya, ada pernah audible gitu. Nggak sering kali ya, nggak sering. Tapi kebanyakan dari kita mungkin ada satu desire, ada satu impian, ada satu mungkin vision yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita, yang kayaknya itu is a good opportunity. I think it's good if you can do that. Ada satu suara dalam hati yang kecil yang berkata pada kita,
untuk take the step forward. Whatever it is. Dan itu, it can be the Holy Spirit talking to you. Dan sering sekali saya mendapat suara seperti itu dalam hal pekerjaan. Saya dulu juga pernah share, I think it's a good idea if you do this in your work. Very specific gitu. Dan saya tahu itu suara dari Tuhan, itu suara dari Holy Spirit. Kenapa? Kadang-kadang kita kalau misalkan dengar suara kan kadang-kadang nggak tahu ya, ini suara Tuhan atau bukan. Kan kadang ini apakah suara saya sendiri, suara hati saya sendiri, apa ini benar-benar dari Tuhan gitu. Nah, opini saya, pendapat saya, bagaimana kita tahu suara itu datang dari Tuhan atau dari kita sendiri. Contohnya sih begini saudara, kalau misalkan saya ya sama Nita kita udah married kira-kira dari tahun 2009 ya kan. Saya nggak tahu hitung berapa tuh. 16 tahun. Tahunnya ingat tapi ngitung dulu. 17 tahun gitu ya tahun ini. Kadang-kadang kalau misalkan kita mau pergi makan, banyak ya misalnya dari kita secara keluarga mau misalkan malam minggu itu kan, Friday night, Saturday night mau pergi makan, yuk pergi makan yuk, oke. Mau makan apa? Nah jawabannya paling gampang kan, kalau laki paling gampang ngomong, gimana Pak Setiawan? Terserah. Nah makan apa? Terserah. Iya kan, kalau misalkan saya ngomong terserah, itu benar-benar terserah, kalau laki ya kan. Kalau misalkan udah kasih warning dulu. Kalau misalkan sang istri ngomong terserah, biasanya nggak terserah saudara. Biasanya sudah tahu, ini kayaknya lagi nggak mood makan western. Ini kayak lagi nggak mood makan Chinese, ya kan? Udah tahu duluan, karena udah ada insting, udah ada kayak telepatinya gitu kan. Karena apa? Karena saya udah bersama-sama dengan Nita 16 tahun, 17 tahun. Ya saya stop dulu, pause di situ dulu. Karena kita sudah lama berjalan, saya dengan Nita, karena saya tahu kira-kira apa pikirannya dia gitu. Kira-kira dia mau kemana, dia maunya apa. Dan nggak cuman dalam hubungan suami istri saudara. Saya kemarin ini, saya ada ngomong sama bos saya di kerjaan. Saya udah di company saya 10 tahun. Dan saya selalu punya bos yang sama 10 tahun. Saya kemarin ngomong sama dia, you know what, I feel like even without you telling me, I already know what you want. Ini antara saya sama bos tuh, you know. Karena saya udah punya hubungan yang lama. Is a relationship yang udah dibuild selama 10 tahun. Dan I think, saya percaya begitu kita berjalan bersama Tuhan, lama-kelamaan, it's build up. You have that sense, I think suara Tuhan ini. Ada frekuensinya saudara, frekuensinya nyambung gitu. Dan Anda bisa tahu sendiri, ini suara Tuhan. You know, ya ini pendapat saya seperti itu, karena ini pengalaman saya, bersama dengan istri dan juga ya hal-hal yang lain gitu. Secara bisnis juga, pekerjaan. Nah kembali lagi saudara, saya mau share 3 hal yang kita bisa belajar dari Abraham. Next slide please. Yang pertama adalah leaving what is familiar to follow God into the unknown. Meninggalkan dunia yang sudah terbiasa, mengikuti Tuhan ke sesuatu yang belum diketahui. Ini ada satu perumpamaan, ya kan? Next slide, ada satu gambar dengan anak yang belajar berenang. Bayangkan seorang anak kecil berdiri di pinggir kolam renang, ia memegang erat sisi kolam. Pelatihnya sendiri berdiri beberapa meter di depan berkata, lepaskan dan berenang ke sini. Anak itu berkata, saya belum siap. Pelatihnya berkata, kamu tidak akan pernah siap sampai kamu melepaskan. Ya, orang yang belajar berenang gitu ya, mesti berani ya kan, mesti ngeluncur gitu. Kepercayaan memang selalu dimulai dengan melepaskan. Abraham tidak diminta membawa strategi, ia tidak diberi peta, ia hanya diberi satu hal, firman Tuhan. Dan firman itu berkata, pergilah. Pergilah. Tuhan gak bilang, kalau kamu pergi nanti kamu akan melewati tantangan-tantangan seperti ini. Nanti akan ada bencana seperti ini. Enggak. Ya kan? Tuhan cuma kasih instruksi 2 kalimat, tergantung dari Abraham mau ikut pergi atau enggak. Nah, kalau misalnya kita lihat dalam bahasa Inggris ya saudara, di versi Inggrisnya, next slide please, dari Kejadian 12.
Dikatakan, now the Lord had said to Abram, get out of your country, from your family and your father's house, to a land that I will show you. I will make you a great nation. I will bless you and make your name great. And you shall be a blessing, and so on. Nah, dikatakan di sini, diulang-ulang saudara. Your country, your family, and your father's house. Kenapa diulang? Kenapa enggak Tuhan bilang your country? Pergi dari tanah Haran, titik. Tapi diulang-ulang di sini, your family and your father's house. Karena ada satu familiarity, ada satu kebiasaan di mana kita hidup dengan satu lingkungan yang kita sudah terbiasa. Ya kan? Apakah itu mungkin Tuhan mau kita untuk masuk ke season yang baru, tapi kita masih terikat dengan situasi yang lama. Karena saya share dari pengalaman saya sendiri gitu kan. Waktu saya masih baru lulus kuliah, baru kerja itu kan, saya masih belum married. Saya biasanya tuh main sama teman-teman itu kan, yang masih single juga banyak kan itu kan. Ya saya selesai kerja itu kita order Chinese food ya kan, habis itu beli 3 sayur, makan berlima ya kan. Itu paling gampang lah, paling murah lah ya kan, gampang gitu kan, masih single soalnya. Makanannya sama terus tiap hari nggak apa-apa juga ya kan, namanya laki semua gitu. Kita nggak peduli. Tapi lama-lama kan saya ngerasa juga, ini kok udah 3 tahun mainnya sama orang-orang yang sama terus itu. Gak ada perubahan, gak ada perkembangan. Nah pada saat itu tiba-tiba muncullah ya kan, saya bisa ketemu dengan Nita, bisa mulai berkomunikasi. Dan saya mulai merasa, I think it's about time. I think it's about time. You know, gitu, tapi saya nggak dibilang ya nggak ya mungkin gimana ya, bukan takut. Tapi it's something new for me. Something new. Tapi saya percaya ini Tuhan yang panggil saya untuk bisa keluar dari lingkungan itu dan go into something unknown for me at that time. And I'm glad I did. Yeah, it's you know, it's something new, right? Tapi ya, apakah itu sama dengan kehidupan kita mungkin di tempat pekerjaan kita mendapatkan mungkin situasi pekerjaan yang tidak enak, coworker kita yang mungkin menekan kita, atau mungkin teman-teman kita have a bad influence yang kita susah lepas. I think, you know, I encourage you to hear God's word. Is it time for us to move into a new area, a new season in our life? And it takes courage, it takes keberanian untuk kita bisa melangkah ke depan untuk sesuatu yang belum pernah kita lewatin atau alami. Dan garansinya di mana saudara? Jaminannya di mana? Oke, Tuhan berkata, get out, pergi. Apakah itu aja? No. Kalau kita lihat di sini saudara, sebentar ya. Ya mungkin di slide 9, di 4 aja kalau bisa. Dikatakan di sini, di situ ya, ada 5 kata I will yang Tuhan pakai di sini. I will show you, I will make you great nation, I will bless you, I will bless those who bless you, and I will curse him who curse you. Ini semuanya inisiatifnya Tuhan. Dimulai dari Tuhan. Bukan dari kita yang mau, usaha kita, tapi ini Tuhan yang berkata, I will. Kalau kita bandingkan dengan pasal sebelumnya, saudara, pasal sebelumnya ini berkata tentang Menara Babel. Menara Babel, dikatakan orang-orang yang mau membangun Menara Babel, mereka bilang, let us, biar kami yang bisa, kami yang mampu, kami bisa membuat menara. Tapi saudara, kalau Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menginisiatifkan, Tuhan berkata, aku akan. Dan yang pertama, now the Lord had said to Abram. Bukan Abraham yang berinisiatif, tapi Tuhan yang datang ke Abraham. Dan mungkin yang tadi seperti saya bilang, apakah mungkin ada inspirasi-inspirasi yang Tuhan berikan pada kita, atau ada satu mimpi, desire, that could be it. Itu mungkin satu panggilan Tuhan untuk kehidupan kita. Dan percayalah saudara, kalau bisa if we can go back to slide 8. Percayalah, kalau Tuhan yang
berencana, itu semuanya untuk kebaikan kita. Karena di Yeremia 29:11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. So, thoughts of peace and not of evil. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Dan saudara, kalau Anda tahu, Tuhan memberikan ayat ini pada saat apa saudara? Kepada bangsa Israel? Pada saat mereka dibuang di Babel. Gak mungkin Tuhan, kita udah dibuang. Kok bisa ngomong begitu? You know, gak mungkin. Kadang-kadang kita ngelihat rancangan damai sejahtera kok seperti ini. No. Apa yang kita lewatin sekarang ini saudara, apa yang kita lewatin sekarang ini bukan abadi, bukan hal yang kekal. Kita percayalah kalau Tuhan itu punya satu plan, a grand plan for us in the future yang penuh dengan, katakan apa ini? Peace and not of evil. A future and a hope. Selalu ada harapan saudara, selalu ada harapan. Bukan berarti semuanya baik-baik saja, semuanya ya tidak ada tantangan. Bisa aja ada tantangan. Bukan saya bilang selalu ada tantangan, enggak. Kadang-kadang memang semuanya lancar, puji Tuhan. Tapi kalau tantangan ada, then this is His promise. Ini adalah janji Tuhan pada kita semuanya, bahwa masa depan kita penuh dengan damai sejahtera. Ada amin saudara. Nah, ayat slide ke-10. Katakan, remember that your future is not carried by your I can, but by His I will. Saya ulangi saudara, remember that your future is not carried by your I can, but by His I will. Kalau kita merasa ragu, kalau kita merasa, oh apa benar ya Tuhan, apa benar ini yang Tuhan mau, apa benar ini langkah yang harus saya ambil. Kok kelihatannya banyak tantangan. Percayalah Tuhan yang menggaransikan that Dia yang berkata I will. Ini adalah inisiatif dari Tuhan sendiri. Next slide. When God says I will, our role is not to guarantee the outcome, but to trust His person. Ketika Tuhan berkata, aku akan, tugas kita itu bukan untuk menggaransi hasilnya, tapi tugas kita atau role kita ini adalah untuk percaya kepada Dia. Percaya kepada the person of Jesus Himself. Yang kedua saudara. Yang kedua, menghadapi ujian dengan iman. Facing trials with faith along the journey. Yang tadi saya katakan, mungkin enggak semuanya yang langkah kita ambil akan semuanya mulus. Semuanya itu enggak ada tantangan, semuanya lancar. Kadang-kadang ada tantangan, kadang-kadang ada challenges, trials. Seperti Abraham ketika dia melangkah untuk ke tanah Kanaan. Saya mau tanya saudara, kira-kira berapa jauh sih tanah Haran ini ke tanah Kanaan? Ada yang tahu kira-kira berapa jauh? Yang saya research saudara, itu kira-kira total perjalanannya ya. Nanti kan kita baca, jadi Abraham berjalan dari tanah Haran ke Kanaan, ke tanah Negev, yaitu itu gurun pasir, ke tanah Mesir, kembali lagi ke Kanaan, itu dari New York ke Miami, jalan total, jalan kaki saudara, jalan kaki, itu nggak ada Greyhound, nggak ada Amtrak, nggak ada Delta, jalan kaki, bayangin, nggak cuman sendirian, tapi dia bawa keluarga, ya kan, bawa itu penduduknya dia lah, ya kan, pelan jalannya itu luar biasa saudara. Saya ngebayangin minggu lalu aja ngelihat padang gurunnya udah ngeri, ya kan, udah ngeper, tapi dia jalan segitu jauh saudara. Wow, tantangan di depan Abraham. Nah, next slide. Yaitu ada beberapa yang ini nggak semuanya, tapi yang saya list ada 4. Yaitu kelaparan yang akan terjadi dan tanah Kanaan itu sudah ada penduduknya, udah ada inhabitants. Dan
ada kejadian perseteruan dengan hamba-hambanya Lot, antara hamba Abraham dan hamba Lot, dan juga Sodom dan Gomora. Ya kan? Itu mereka juga sangat keji dengan orang-orangnya Lot. Nah, kita lihat di sini, it's not easy. Tuhan tidak memberitakan ini pada saat dia memanggil Abraham. It just happened this way. Naturally, secara natural, sudah ada tantangan seperti ini. Dan ini mirip juga seperti dengan Musa, saudara. Dengan Musa, waktu dia dipanggil oleh Tuhan dengan semak yang berapi dan semaknya itu enggak kebakar, ya kan? Dia dipanggil Tuhan, tapi tidak dijelaskan tantangan-tantangan apa yang ada di depan Musa. Dia harus dikejar-kejar tentara Firaun, dia harus menyeberangi Laut Merah, yang gimana caranya nggak tahu, ya kan? Dan bangsa Israel sendiri selama dipimpin oleh Musa bersungguh-sungguh juga, ya kan? Udah baik-baik dikeluarin dari perbudakan, tapi masih dikomplain. Wah itu, ya kan? Buat saya it's really hard untuk dimengerti, ya kan? Kalau misalkan udah baik kasih hal yang baik malah komplain itu. Dan selama memimpin bangsa Israel ini bukan cuma setahun 2 tahun, saudara. 40 tahun. 40 tahun itu 4 dekade. 40 tahun lalu itu berarti 1986, ya kan? Bayangin itu seberapa lama itu kita ngelewatin 40 tahun, itu sama seperti Musa memimpin bangsa Israel di padang gurun. Wow, tantangan tuh mungkin ada, secara natural selalu ada, tapi percayalah bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Nah, kita akan baca next slide. Dikatakan ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai seorang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai, istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Next slide. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya, jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Dan bukan hanya tantangan-tantangan yang ada, saudara. Kita selalu mikir mungkin Abraham orang yang baik, Abraham mungkin ya orang yang suci. Nah, enggak loh saudara, dia malah berbohong pada Firaun. Dan enggak cuma itu doang, dia menyangkal istrinya sendiri. Saya sih lebih mending lapar daripada saya hidup sengsara, ya kan? Ini it's a big thing gitu. Kalau misalkan zamannya Musa dengan bangsa Israel, kalau ada salah dikit kan langsung wah Tuhan marah itu. But yang ini yang saya bingung diceritakan di sini yang kena hukuman malah orang Mesir. Aneh kan? Yang salah Abraham, tapi yang kena hukuman orang Mesir. Itu berarti Tuhan masih menyertai Abraham. Meskipun ada tantangan, ada kelaparan, ya, bencana apapun yang bisa terjadi, but he still with Abraham. Dia masih bersama dengan Abraham. Nah, dikatakan next slide-nya ini, the promise tanah Kanaan ini was never based on Abraham getting everything right. Saya ulangi sekali lagi, the promise was never based on Abraham getting everything right. It was based on God being faithful. Egypt, tanah Mesir, may be part of your journey. Mungkin kita melewati tantangan-tantangan seperti itu, kelaparan, but it is not your destination. God may allow seasons of hardship, but He never abandons His promise. I think secara Indonesianya ya, bahasa Indonesianya, janji Tuhan, yaitu tanah Kanaan, tidak pernah berdasarkan apa yang Abraham lakukan, yang hal yang benar, hal-hal benar yang Abraham harus lakukan. Itu semua berdasarkan oleh janji Tuhan dan bagaimana Tuhan setia kepada janjinya. Tanah Mesir ini bisa menjadi bagian dari perjalanan kita, tapi itu bukan tujuan kita. Tuhan bisa mengizini ya musim-musim yang sulit, tapi dia tidak pernah meninggalkan janjinya. Ada amin saudara. Hal yang ketiga, yaitu percaya, yang next slide, percaya Tuhan menyertai setiap langkah kita. Trusting that God is with us every step of the way.
Ini ada satu gambaran, yaitu bayangkan seorang anak kecil berjalan di tempat gelap, sebuah tempat yang dia belum pernah kunjungi sebelumnya. Dan selama perjalanan itu dia memegang tangan ayahnya di tetap berjalan, bukan karena tahu jalan, tapi karena percaya pada ayahnya. Kalau sendirian, pasti dia akan takut dan berbalik arah. Tapi karena dia berjalan bersama ayahnya, dia jadi memiliki keberanian yang berbeda. Saya, ya ini maklum ya, namanya kalau anak kecil, kalau Anda punya anak yang masih kecil, kalau misalkan udah mau tidur, habis itu matiin lampu ya kan, di ruang tamu matiin lampu semuanya, di dapur matiin lampu. Tiba-tiba saya mau minum gitu, I want to drink. Biasanya nggak berani ya, biasanya dia minta orang tuanya kan, Daddy, can you please go with me? Mami, can you please go with me? Sama saudara, sama. Ya kan mungkin kita merasa takut untuk melangkah ke satu tempat yang kita itu ada merasa takut, tapi karena kita bersama dengan orang tua, bersama dengan Tuhan kita bisa punya satu keberanian. Nah, ayat yang dikatakan di Roma 8, ayat 31 dan 32. Next slide. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkan bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Ini satu ayat yang populer, yang kita sering berkatakan. Tapi it's a good reminder for all of us. Yaitu kalau misalkan kita, meskipun kita melakukan satu kesalahan, dia tidak meninggalkan kita saudara. Dia selalu di pihak kita. Dan kalau kita baca dari bahasa aslinya, originalnya, if God is for us, bukan originalnya itu bahasa ini ya, Greek. Tapi kalau di Inggrisnya dikatakan if God is for us. God is for us is an active tense. Itu bukan pasif. Dia enggak cuman nunggu, oh kalau perlu, kalau misalkan dia berdoa sama saya akan menolong dia. No, He is actively for us. He is thinking of us. He is looking out for us. Melindungi kita. He is our, He is on our defense. He is protecting us. Jadi kalau misalkan kita ngerasa, oh apa benar ya, apakah saya harus setiap kali mesti meminta Tuhan untuk melindungi kita, apa enggak, no, He is actively looking out for us. Enggak ada salahnya berdoa, tapi I think we need to understand that, dari ayat ini, katakan dia selalu berada di pihak kita. And He who did not spare His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things. Ayat ini adalah satu definisi yang paling akurat dari arti keberanian yang berbeda. Keberanian ini bukan berarti tidak ada yang melawan kita. Hidup orang percaya tetap bisa penuh tantangan, tetapi ada satu kebenaran yang tetap bahwa jika Allah di pihak kita, maka tidak ada yang bisa benar-benar mengalahkan kita. Dia tidak hanya memanggil, Tuhan tidak hanya memanggil kita, tapi dia juga menyertai kita dan menyediakan, provide for us. Dan prinsip inilah yang memberi keberanian kepada Abraham. Meski dia tidak tahu kemana dia pergi, tetapi dia tahu siapa yang memanggil. Next slide. When God is for you, you don't need perfect conditions to move forward. You only need the courage to trust the one who walks with you. Mungkin kita menunggu, nanti dulu deh, kayaknya masih belum perfect semuanya. Everything is not in place yet for me. No, kalau misalkan Tuhan sudah memanggil, that is perfect enough for us. That is perfect enough for us. Kita tidak perlu menunggu sampai semuanya fall into place, semuanya sempurna. Okay, then we can go. Karena kita percaya kepada siapa yang memanggil. Kita percaya kepada siapa yang memanggil kita. Ya. Yang terakhir saudara, saya mengulangi yang 3 hal yang kita bisa belajar. Yaitu pertama, leaving what is familiar to follow God into the unknown.
meninggalkan dunia yang sudah terbiasa mengikuti Tuhan ke sesuatu yang belum diketahui. Yang kedua, facing trials with faith along the journey, menghadapi ujian dengan iman. Dan yang ketiga, trusting that God is with us every step of the way. Percaya Tuhan menyertai setiap langkah kita. Yang terakhir, saya tidak tahu di mana Anda berada. Mungkin Anda ada di persimpangan jalan, Anda nggak yakin, ada uncertainty in your life, ketidakpastian dalam kehidupan Anda. 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan, mungkin anak-anak sudah mau besar, anak-anak mau pergi kuliah atau anak-anak masuk ke middle school, high school, kindergarten. Semuanya is a different season. Tapi saya percaya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita every step of the way. We may not do the right thing, kadang-kadang kita berbuat salah dengan apa yang situasi yang ada depan kita. But kita bisa melihat dari kehidupan Abraham, he is still with Abraham even though dia dalam situasi yang sulit dan dia melakukan kesalahan juga. So trust that God is for you. Trust that God is actively looking out for you. Dia selalu memikirkan, peduli dengan setiap daripada kita. Ada amin? Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur pada hari ini. Kami serahkan Tuhan. Aku menyerahkan setiap daripada kami Tuhan. Kami bisa mau belajar dari Abraham yang percaya pada Engkau Tuhan. Yang meninggalkan negerinya, rumah tangganya, hal-hal yang sudah terbiasa dalam kehidupan dia Tuhan, untuk going into somewhere unknown, ke tempat yang tidak pasti. Dan dia bisa punya keberanian Tuhan untuk bisa mengambil langkah ke depan, karena dia tahu siapa yang memanggil Tuhan. Karena dia tahu pribadi dari Tuhan itu sendiri. And thank you Lord Jesus that you're not leaving us alone. You don't leave us nor forsake us. Dan kami bisa punya satu keyakinan Tuhan, bahwa apapun langkah yang kami ambil Tuhan, meskipun kami melakukan kesalahan, Engkau akan mengembalikan kami ke jalan yang benar. Kau berikan satu guidance pada kami Tuhan. Dan we know, and kami tahu Tuhan Kau peduli akan kami semuanya. Kau bisa menghitung berapa jumlah rambut di kepala kami Tuhan. You really care for us Lord Jesus. Thank you Lord Jesus, kami serahkan. Aku menyerahkan Tuhan setiap daripada kami Tuhan, anak-anakku di tempat ini Tuhan. Berikan Tuhan guidance Tuhan setiap mereka melangkah dalam kehidupan mereka sehari-hari Tuhan. Berdoa Tuhan supaya Roh Kudus-Mu Tuhan bisa membawa mereka semuanya ke tempat yang lebih tinggi, tempat yang lebih mulia lagi dalam kehidupan mereka Tuhan. Thank you Lord Jesus, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Semua percaya, semua orang percaya katakan amin. Shalom, happy Sunday, dimanapun berada. Thank you, Brother Edo. Announcement? Oh, there's no announcement. Yeah, just you can do offering through Zelle, Venmo, or offering box. And jangan lupa just to remind buat yang Memorial Day, untuk yang wanna join the fishing trip, you still I think can join. Just hubungi Pastor Harminto ya. Mari kita mau satukan hati kita. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada siang hari ini. Kembali kami diingatkan ya Tuhan, kalau Engkau tidak pernah meninggalkan atau membiarkan kami ya Tuhan, Kau selalu bersama-sama dengan kami Tuhan. Sekalipun kami berada di dalam lembah kekelaman, sekalipun di situ pun Kau selalu bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada hari ini kami mau membawa persembahan dan perpuluhan kami Tuhan ke dalam rumah-Mu. Kau yang akan memakai ya Tuhan setiap finance kami, benih-benih yang telah kami tabur. Dan kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang perkasa, dan Allah yang dahsyat. Dan kami mau memberi dengan hati yang penuh sukacita. Haleluya. Amin. Mari saya undang kita bisa bangkit berdiri. Sekali lagi kita mau sama-sama mengakhiri ibadah kita pagi hari ini.
Mari kita angkat tangan kita sebagai tanda kita menerima berkat dari Tuhan. Dikatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah engkau di atas segala bangsa di bumi dengan janji-janji Allah yang ya dan amin. Diberkatilah keluargamu, keturunanmu serta hubunganmu dengan mereka. Diberkatilah sekolahmu, pekerjaanmu dan segala usahamu. Rumah tanggamu dipenuhi dengan cinta, kasih dan sukacita. Di sekolahmu engkau menerima hikmat dan pengetahuan dari Roh Kudus. Di tempat pekerjaan engkau akan mendapat kemurahan dari Tuhanmu dan Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam segala usahamu. Roh Kudus membuat tubuh dan jiwa dan rohmu menjadi sehat dan kuat. Hidupmu dipenuhi dengan kasih-Nya, iman dan pengharapan. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit bagimu hingga lumbungmu penuh melimpah. Engkau tidak akan mengalami datangnya panas terik dan engkau tidak khawatir dalam menghadapi tahun kering. Apapun yang kau buat berhasil. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Dan inilah semua yang diperbuat Tuhan sepanjang hidupmu dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan mencurahkan kasih karunia, kemurahan dan rahmat-Nya berlimpah dalam hidupmu. Aku memberkati engkau di dalam nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Semua percaya katakan amin. 1, 2, 3. Haleluya.